Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini di pembelajaran daring, ya terkait dengan hmm, Panca Mahabhuta ya materinya. Tapi kita sekarang akan lebih mempelajari terkait dengan Buana Agung eh, dan Buana Alit ya. Dan konsep di Buana Agung itu sangat luas. Kemarin kita sudah pelajari terkait dengan eh, proses penciptaan dan peleburan atau pralina atau pralaya itu menurut Hindu. Nah, sekarang kita akan lanjut terkait dengan teori penciptaan alam semesta menurut Hindu. Jadi seperti apa sebenarnya teori-teori penciptaan alam semesta menurut Hindu? Nah, apakah relevan dengan teori-teori Barat yang mengatakan bahwa seperti teori Big Bang ya, bahwa alam semesta ini terbentuk dari dentuman keras. Gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari terkait dengan teori-teorinya ya. Ada 3 teori yang dijelaskan itu menurut Hindu. Nah, yang pertama itu penciptaan menurut Nasadya Sukta. Nah, Nasadya Sukta ini menjelaskan bahwa itu terdapat dalam kitab Rig Veda Mandala 10 Sukta 129 mantra 1 sampai 7. Jadi pada waktu itu tidak ada makhluk atau eksistensi ya maupun non makhluk atau non eksistensi. Jadi keberadaan makhluk itu tidak ada. Nah, pada waktu itu tidak ada atmosfer dan juga tidak ada lengkung langit di luarnya. Ini sangat dalam sekali ya filosofisnya ketika kita menyimak dari mantra-mantra dalam Weda, terutama Rig Veda, ini sangat dalam sekali ketika kita pelajari. Nah, pada waktu itu, apakah yang menutupi dan di mana? Airkah di sana? Air yang tak terduga di dalamnya. Itu pada mantra pertama. Nah, selanjutnya di mantra kedua, waktu itu tidak ada kematian. Pun pula tidak ada kehidupan. Tidak ada tanda yang menandakan siang dan malam, yang Esa bernafas tanpa nafas menurut kekuatannya sendiri. Bernafas menurut kekuatannya sendiri, itu di luar, dia tidak ada apa-apapun juga. Ini kita analisis, pahami secara eh, kata per katanya, itu pasti akan kita dapatkan nanti arti dari sloka-sloka ini atau mantra Weda ini. Nah, selanjutnya, pada mula pertama, kegelapan itu ditutupi oleh kegelapan. Semua yang ada adalah keterbatasan yang tak dapat dibedakan. Yang ada waktu itu adalah kekosongan dan yang tanpa bentuk dengan tapas atau tenaga panas. Yang luar yang luar biasa lahirlah kesatuan yang kosong. Itu. Kemudian selanjutnya pada awal mulanya keinginan menjadi bermanifestasi yang merupakan benih awal dan benih semangat. Para resi setelah meditasi dalam hatinya menemukan dengan kearifannya hubungan antara eksistensi dan non-eksistensi. Ya, sinarnya yang terentang keluar, apakah ia melintang, apakah ia ke bawah atau di atas, kemudian ada kemampuan memperbanyak diri dan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Materi gaib ke sini dan energi ke sana. Ini anak-anak ketika analisis ini, kata-kata ini sangat dalam sekali. Siapakah yang sungguh-sungguh mengetahui dan memaparkannya di sini? Dari manakah datangnya alam semesta yang menjadi ada ini?
Orang-orang bijaksana lebih belakang dari ciptaan alam semesta ini. Karena itu, siapakah yang mengetahui dari mana munculnya ciptaan ini? Nah, selanjutnya, sesungguhnya Dia yang telah menciptakan alam semesta ini serta mengendalikannya di dalam kekuasaannya, Dia yang mengawasi alam semesta ini berada di atas angkasa yang tak terhingga. Sesungguhnya Dia mengetahui alam semesta ini seluruhnya, dan wahai manusia, janganlah mengakui eksistensi lain yang manapun sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi seperti itu gambarannya ya. Artinya pertanyaan terkait dengan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Jadi dari terjemahan mantra Rigveda dapat kita ketahui pandangan yang mendasar tentang misteri dari alam semesta ini dari sukta tersebut menjelaskan tentang asal alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan asal dari alam semesta tersebut. Ini poinnya ya. Nah, sukta pertama menjelaskan bahwa pada mulanya adalah kosong, tidak ada apapun benda material. Kemudian, sukta kedua menjelaskan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa yang bernafas dengan kekuatannya sendiri. Ini poinnya ya. Kemudian, sukta ketiga menjelaskan bahwa pada mulanya adalah kekosongan. Tidak ada suatu apapun dan tanpa bentuk. Disebutkan pula daripadanya tenaga panas atau energi muncul yang merupakan proses awal penciptaan. Dari keinginannya muncul penciptaan dan hal ini dapat diketahui oleh para resi yang bermeditasi kepadanya. Itu sukta keempat. Sukta kelima menjelaskan terciptanya benih-benih kehidupan. Sukta keenam dan ketujuh menjelaskan terjadinya alam semesta. Ini sangat jelas sekali sebenarnya. Itu ketika kita pahami, ketika kita dalami maksud-maksud, inilah simpulannya sebenarnya. Nah, selanjutnya ini menurut Klaus ya, Klaus Termeyer mengemukakan beberapa kata kunci untuk memahami proses penciptaan menurut Nasa Dia Sukta. Jadi yang pertama adalah tapas, panas, kekuatan seorang yogi atau resi yang disebut sebagai yang bertanggung jawab pertama dalam proses penciptaan. Kemudian kama atau keinginan atau dorongan untuk mencipta yang menyebabkan keserberagaman dan yang melekat dalam ketidakabadian. Ini menurut Klostermaier. Nah, bagaimana menurut Purusha Sukta? Jadi tadi Nasa Dia Sukta yang menitik beratkan pada energi panas. Nah, kalau Purusha Sukta, jadi Purusha Sukta adalah sebuah sukta atau himne atau mantra yang menjelaskan kondisi sebelum penciptaan dan pengejawantahannya. Kondisi tersebut merupakan dua kondisi berubah dan kekal abadi. Jagatas tastusas, ya. Hal ini tersebut merupakan proses abadi yang daripadanya ia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Ya, sukta tersebut merupakan perubahan bentuk yang direncanakan dari wujud manusia tertinggi dan proses terciptanya alam semesta. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Sempurna dikenal oleh para maharesi atau orang-orang suci. Nah, mereka menggambarkan Tuhan yang Maha Esa sebagai yang bercahaya seperti cahaya ribuan matahari yang letak di samping kegelapan. Pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Tunggal itu dinyatakan oleh para maharesi yang membebaskan pencari kebenaran dan segala keterikatan dan menjadikannya kekal abadi. Ini dari Purusha Sukta. Kemudian Purusha bukanlah semata-mata manusia kosmos ya, tapi juga merupakan aspek personal dari seluruh realitas. Konsep manusia meliputi esensi hubungan internal, ya, segala sesuatunya yang merupakan bagian dari yang esa dan unik, yaitu Purusha. Nah, dari Purusha, Wirats, kemudian emanasi kedewataan, yang pertama menampakkan diri dan berproses. Nah, makhluk yang tidak terciptakan
yang keberadaannya berfungsi sebagai media dalam proses penciptaan, itu meningkatkan dan juga turun kepada semua makhluk dan juga kepada keseluruhan aktivitas. Dia juga mengandung aspek feminim, tidak hanya dalam kaitannya dengan gender, tetapi juga dalam hukumnya, gitu. Nah, menurut Purusha Sukta, jadi Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menciptakan jagat raya ini, yang penampakannya di alam semesta dalam wujud materi hanya seperempat bagian, sedangkan 3/4 lainnya tidak terjangkau oleh umat manusia. Nah, seluruh jagat raya berasal dari padanya melalui wiraj, proses alam semesta dan segala isi di dalamnya itu berlangsung. Proses penciptaan atau sresti dan pemeliharaan stiti, kemudian pemeliharaan alam semesta ini berlangsung selama Tuhan Yang Maha Esa menghendakinya dan tentunya juga akan berakhir ketika ketika beliau menghendakinya pula. Nah, proses tercipta, terpelihara dan peleburan atau pralaya itu disebut trikona ya. Jadi 3 titik kulminasi yang berlangsung terus. Proses tersebut juga dinamakan lila atau krida Tuhan Yang Maha Esa, atau lila itu sama dengan permainan ya, permainan, lila atau krida ya. Eee, jadi menurut Basam ya, motivasi penciptaan seperti tersebut yakni berupa lila atau krida dari jiwa alam semesta dapat dianalogikan dengan hasil karya seni yang muncul dari pikiran seorang artis. Ini kayak, jadi Tuhan itu menciptakan dengan lilanya. Beliau menciptakan alam semesta ini dengan krida, dengan permainannya ya, dengan lilanya. Ini sangat luar biasa sekali ketika kita maknai hal-hal ini ya. Nah, di samping mantra-mantra tentang penciptaan seperti eh, yang kita pelajari, nah muncul dalam Rigveda Mandala 10, Sukta 121 dan mantra 1. Pada awalnya terakhirlah Hiranya Garba. Dia yang demikian menunjukkan eksistensinya menjadi raja dan semua makhluk. Dia yang menyangga bumi dan surga. Nah, artinya apa? Dalam kitab suci tersebut jelaskan tentang awal penciptaan alam semesta ini. Dan yang pertama eksis adalah Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Kemudian menjadikan dirinya sendiri sebagai yatnya. Dan kemudian berpikir, aham bahusyam. Saya ingin menciptakan yang banyak. Nah, ini ketika kita maknai luar biasa sekali ya. Sejak saat itu mulailah penciptaan alam semesta. Pertama-tama tercipta air, di sanalah telur Garba berada. Telur itu kemudian pecah menjadi 2 bagian, yaitu satu bagian menjadi bumi dan bagian yang lain menjadi angkasa. Segala proses penciptaan alam semesta baru dimulai setelah telur yang mengandung air itu pecah. Nah, berdasarkan kutipan terjemahan mantra-mantra Weda tersebut, maka penciptaan alam semesta menurut kitab suci Weda itu dimulai dengan tapas yang memancarkan cahaya atau energi. Selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa berkehendak dan melaksanakan yatnya, dan yang terakhir daripadanya pula lahir bibit berupa telur keemasan atau hiranya garba, yang di dalam semesta tampak planet-planet yang demikian banyak jumlahnya, berwujud sebagai telur dan berwarna keemasan. Ini penggambaran dari Purusha Sukta ya. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab Purana? Jadi seluruh kitab-kitab itu pada intinya adalah sama ya, sesuai dengan bagian yang anak-anak sudah gambar itu, ya berapa apa berapa teman-teman anak-anak sudah dari bagan itu sudah tercermin ya, bagaimana sebenarnya eee, proses atau penggambaran dari keberadaan Tuhan itu sampai dengan nanti lahirnya alam semesta dan warna alit atau isi dari alam semesta itu. Nah sekarang kitab-kitab Purana itu menjelaskan
Itu dikenal dengan apa ya, panca laksana yang terdiri dari sarga atau ciptaan alam semesta yang pertama yang sangat halus, kemudian kedua pratisarga atau penghancuran dan penciptaan kembali alam semesta, kemudian manwantara, masa dan perubahan manu-manu pada setiap masa, kemudian yang selanjutnya keempat, wamsa, cerita dinasti-dinasti raja-raja yang berkuasa di bumi, dan Wamsanucarita, dinasti atau raja-raja dan resi dan raja yang akan datang. Nah, selanjutnya dalam sarga, itu ciptaan alam semesta yang pertama yang sangat halus. Jadi dalam sarga menjelaskan bahwa proses penciptaan yang halus berupa 5 unsur panca mahabhuta, objek-objek indria, organ indria dan pikiran, ego atau ahamkara, dan prinsip kecerdasan kosmik atau mahat. Selanjutnya, terganggunya keseimbangan dan sifat-sifat alam, guna atau buta matendria, diam, janma sarga, udaritah. Ini keseimbangan dan sifat-sifat alam ya. Nah, di kitab Purana yang lain itu digambarkan sebagai evolusi mahat karena terganggunya keseimbangan triguna, selanjutnya mendorong yang tidak termanifestasikan awyakrita, yakni unsur materi yang pertama atau prakrti, dan 3 lapis ahamkara, keakuan dari mahat, dan 3 lapis ahamkara dari 5 unsur alam atau buta, 11 organ indria, panca budindria, karmendria dan pikiran, cita, dan objek-objek indria. Sesuai dengan bagan yang sudah anak-anak gambarkan. Nah, penciptaan ada 2 jenis, yaitu alaukika, kedewatan, dan laukika, keduniawian. Nanti kita akan pelajari ya setelah ini dari hmm, apa Sapta Patala dan Sapta Loka, 7 alam ke atas dan 7 alam ke bawah. Nah, penciptaan alaukika atau kedewatan merupakan penciptaan yang terdiri dari 33 dewata. Saat itu, Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk yatnya waraha mewujudkan dirinya sebagai seekor babi hutan untuk menyelamatkan dunia. Nah, penggambaran atau pencilmaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai seekor babi hutan yang membunuh raksasa Hiranyaksa tidak lain maksudnya adalah untuk keselamatan umat manusia. Dan hal ini juga menggambarkan ajaran karma marga atau jalan perbuatan. Nah, selanjutnya penciptaan laukika atau keduniawian. Yang dimaksudkan adalah penciptaan yang menggambarkan evolusi dari alam semesta yang terdiri dari 28 unsur. 4 unsur materi atau alam buta dan waktu, kala, kemudian episode yang menguraikan ajaran Kapila ya dan istrinya dalam kitab Bhagavata Purana menggambarkan jalan pengetahuan atau Jnana Marga. Ini sangat sangat luas sekali ya materinya. Ada tulisannya terkait dengan itu, tapi kita tidak bisa membahas ini dalam satu video seperti ini. Ini perlu apa belajar banyak hal karena uh, berkaitan dengan laukika dan uh, apa alam kedewatan dan alam keduniawian ini sangat berbeda ya. Nah, di dalam kitab Bhagavata Purana itu diuraikan sepintas tentang penciptaan ini ke dalam beberapa topik seperti evolusi mahat ya, prinsip dasar dari kecerdasan kosmik. Nah, dari bergejolak dan terganggunya keseimbangan dari triguna dan belum termanifest prakerti unsur materi bahan yang permulaan. Nah, kemudian lahir nanti satvika, rajasika dan tamasika tergantung dari dominasi masing-masing guna. Kemudian evolusi berlanjut pada unsur-unsur alam atau buta, alam indria dan objeknya seperti unsur-unsur kasar dan dewata yang bersemayam pada masing-masing organ indria. Oke. Nah, selanjut jadi ada Nasadya Sukta, Prusa Sukta, dan Purana ya.
menjelaskan secara inti, secara umum itu sama. Jadi sama-sama eee, mengedepankan dari peran Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu kuncinya ya. Kemudian lahir Mahat, kemudian, Ahamkara dan lain sebagainya dari, Purusa dan Prakrti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut terkait dengan, umur alam semesta menurut agama Hindu. Jadi dalam kitab-kitab suci Hindu disebutkan bahwa alam semesta diciptakan, dimusnahkan, dan diciptakan kembali itu menurut suatu siklus yang berputar abadi. Siklus tersebut disebut kalpa atau masa 1000 yuga. Satu kalpa sama dengan 320 juta, ya 4.320 juta tahun bagi manusia. Satu kalpa itu 4.320 juta. Itu tahun manusia. Sedangkan bagi Brahman itu cuma satu kalpa atau dengan satu hari beliau. Satu hari beliau itu sama dengan 4.320 juta tahun bagi manusia. Nah, dalam kosmologi Hindu, alam semesta berlangsung selama satu kalpa dan setelah itu dihancurkan oleh unsur api atau air. Pada saat itu, Brahma istirahat selama satu malam, yang selamanya sepanjang satu hari baginya, proses itu disebut pralaya atau katalismik, dan berulang-ulang selama 100 tahun bagi Brahma, atau 311 triliun tahun bagi manusia, yang merupakan umur Brahma, Tuhan ya. Nah, menurut pandangan umat Hindu, alam semesta sedang berada pada tahun ke-51 bagi Brahma atau 155 triliun tahun telah berlangsung semenjak Brahma lahir. Ya, setelah Brahma melewati usianya yang ke-100, siklus yang baru dimulai lagi dan segala ciptaan yang sudah dimusnahkan diciptakan kembali. Proses ini merupakan siklus abadi yang terus berulang-ulang dan tak akan pernah berhenti. Ini ya, eh, umur alam semesta menurut agama. Jadi orang-orang mengatakan pralaya, kiamat itu sebenarnya kalau menurut Hindu masih jauh dan baru setengah, ya setengah dari umur bumi ini, ya, umur alam semesta ini. Nah selanjutnya, dan dalam Hindu juga mengatakan mengenal dengan Saptaloka. Jadi bumi sebagai salah satu Brahmanda hasil pembentukan dari Panca Mahabhuta memiliki lapisan-lapisan. Lapisan bumi menuju ruang jagat raya disebut Saptaloka, itu lapisan ke atas ya. Lapisan-lapisan ini berdasarkan kuat atau lemahnya pengaruh Panca Mahabhuta. Ini ya. Nah, Burloka adalah lapisan yang paling bawah atau lapisan langit yang menyentuh bumi. Itu Burloka. Kemudian buah loka adalah lapisan udara di atasnya antara langit dan matahari. Swahloka atau Swarga Loka adalah kediaman Dewa Indra. Nah, Mahaloka adalah kediaman Resi Prigu. Dan Janaloka adalah kediaman para putra Brahma. Tapaloka merupakan kediaman ras makhluk yang disebut Weragi. Satyaloka atau Brahma Loka merupakan kediaman Brahma. Ini 7 alam ke atas. Nah, selanjutnya Sapta Patala. Sapta Patala adalah lapisan bumi dari permukaan sampai dengan inti bumi. Jadi ada Atala, Witala, Sutala, Tala-tala, Mahatala, Rasatala, dan Patala. Selanjutnya adalah Kalageni Rudra atau inti bumi. Nah, bumi berbentuk bulat dengan inti yang sangat panas di dalamnya. Inti bumi tersebut merupakan neraka yang terpanas. Sebelum mencapai inti bumi, ada 7 lapisan yang menyusun bumi. 7 lapisan itu disebut Sapta Patala. Penghuni lapisan tersebut adalah makhluk supranatural dan naga. Sapta Patala terdiri dari Atala, Witala, Sutala, Taratala, Mahatala, Rasatala, dan Patala. Jadi, Atala identik dengan Mahamaya, Witala dipimpin oleh manifestasi Siwa yang disebut Hatakeswara, Sutala dipimpin oleh raksasa Bali, Talatala dipimpin oleh Maya, Mahatala
itu kediaman ular raksasa di sana. Kemudian Rasatara dihuni oleh para Detya dan Danawa, kemudian Patala dipimpin oleh Basuki atau Raja para Naga. Itu ya, pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.